Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perkuliahan kita dalam mata kuliah Usul Fikih 1. Pada video ini akan saya bagikan kepada saudara berbagian-bagian. Materi kita selanjutnya adalah Al-Quran sebagai sumber dalam hukum Islam. Ini adalah sebagai sumber rujukan pertama. Hukum Islam itu adalah Al-Quranul Karim. Kita mulai dahulu dengan pengertian Al-Quran. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, ya Al-Quran yang 6.234 ayat itu merupakan salah satu bentuk pedoman bagi umat Islam, dan itu diperpegangi sebagai pedoman hidup maupun. Maka pengertian Al-Quran itu secara bahasa oleh pakar-pakar ulama bahasa, ahli bahasa mengatakan berasal dari kata qara'a yaqra'u yang berarti membaca. Jadi istilah Quran itu memang Allah sendiri yang menyebutkannya di dalam Al-Quran. Dan itu asal katanya adalah qara'a yaqra'u, Qur'anan. Berdasarkan surat Al-Qiyamah ayat 18, Allah berfirman, "Fa'iza qara'na fattabi'u Qur'anahu." Apabila kamu membaca ayat-ayat kami, maka ikutilah ayat-ayat tersebut atau bacaan-bacaan tersebut. Yang kedua, pakar bahasa juga menyampaikan secara bahasa Al-Quran itu berasal dari kata qarana yaqrunu, Qur'anan, yang berarti mengumpulkan. Mengumpulkan berasal dari kata qarana. Ini juga disebutkan di dalam ayat surah Al-Qiyamah itu, "Inna alaina jam'ahu wa Qur'anahu." Sesungguhnya kami telah mengumpulkan ayat-ayat, wa Qur'anahu, dan kami himpun ayat-ayat itu, kami kumpulkan beberapa ayat, menjadilah dia Al-Quran. Ini pengertian secara bahasa. Kemudian secara istilah, ulama usul fikih mendefinisikan Al-Quran itu berdasarkan karakter-karakter dari Al-Quran itu sendiri. Apa menurut ulama usuliyin, ulama usul? Al-Quran itu huwa lafzul arabi mu'jizun muhabihi ila Muhammadin al-muta'abbadu bitilawatihi wa wasilu ilaina an tariqit tawaturi. Ini kata ulama usul fiqh. Al-Quran itu adalah lafzul arabi, lafaz yang berbahasa Arab, mu'jiz, mengandung mu'jizat, muhabihi, yang diwahyukan, ila Muhammadin, kepada Nabi Muhammad SAW, al-muta'abbadu, beribadah, bitilawatihi, ketika membacanya, wa wasilu ilaina, dan sampailah kepada kita Al-Quran itu, antariqit tawaturi, melalui jalur mutawatir. Ini yang ditetapkan oleh ulama usuliyin, ulama usul fikih, mengenai definisi Al-Quran. Kita rinci satu persatu berdasarkan definisi ini. Inilah yang merupakan karakter dari Al-Quran itu. Apa karakteristik dari Al-Quran itu? Yang pertama adalah lafzul arabi, lafaz yang berbahasa Arab. Nanti akan kita jelaskan bagaimana bentuk, kenapa Al-Quran itu dilafazkan dengan berbahasa Arab. Yang kedua, mengandung mukjizat, mu'jizun. Jadi Al-Quran itu mengandung mukjizat. Apa mukjizat seperti apa yang terkait dengan Al-Quran itu? Nanti kita bahas pada slide berikutnya. Yang ketiga, Al-Quran itu merupakan wahyu. Ya, wahyu yang langsung datang dari Allah, kemudian melalui perantaraan Jibril sampai kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup Nabi dan Rasul. Nanti kita jelaskan seperti apa poin yang ketiga ini. Kemudian yang keempat, karakter Al-Quran itu adalah beribadah, membacanya.
Jadi banyak bacaan, tetapi yang beribadah, kita berpahala, kita membacanya, salah satunya adalah Al-Quran. Yang kelima, karakter yang kelima adalah Al-Quran itu sampai dengan cara mutawatir. Jadi yang kita terima Al-Quran 30 juz, 6.234 ayat itu sampai kepada kita melalui jalur mutawatir atau periwayatan yang mutawatir. Sekarang kita lanjutkan, kita jabarkan poin per poin ini pada slide berikutnya. Kita masuk kepada bagian video kedua. Baik, video kedua. Dari per poin tadi kita jelaskan satu persatu karakter dari Al-Quran itu. Satu, lafaz Al-Quran itu adalah berbahasa Arab. Ya. Jadi lafaz itu, Al-Quran itu merupakan lafaz, adalah suatu rangkaian beberapa huruf Arab dan menjadi kalimat-kalimat yang dapat disuarakan, dan itu berisikan petunjuk, hudan, dan sebagai pembeda, furqan. Ini sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia, dan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai pembeda. Jadi rangkaian lafaz itu Allah turunkan lafaz Al-Quran itu baik secara hurufnya, kemudian huruf itu dirangkai menjadi kalimat, kemudian kalimat itu dapat disuarakan. Ada lafaz itu yang disuarakan tapi tidak merupakan kalimat, berarti dia bukan lafaz. Ya, dia bukan lafaz. Lafaz itu adalah rangkaian huruf, kemudian huruf itu dirangkai menjadi kalimat, dan kalimat itu dapat disuarakan. Isinya petunjuk. Jadi bacaan-bacaan atau ayat-ayat itu isinya petunjuk. Ada bacaan-bacaan itu bukan isinya petunjuk, berarti tidak Al-Quran. Petunjuknya seperti apa? Atau hudan di dalam Al-Quran itu berupa apa? Pertama, i'tiqadiyah, membicarakan masalah keyakinan, ketauhidan, ya, cara mengesahkan Allah, cara mengetahui, mengenal Allah dan makhluk-makhluknya dan ciptaan-ciptaannya. Ini menambah keyakinan, keimanan, ketakwaan. Itu persoalan i'tiqadiyah, persoalan keyakinan, i'tiqad. Kemudian Al-Quran itu juga menunjukkan sebagai petunjuk kepada manusia dalam bentuk khuluqiyah, yaitu adab, akhlak. Bagaimana akhlak manusia itu yang harus dilakukan di atas muka bumi Allah ini, ditunjukilah oleh Allah melalui ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi ayat yang berbicara masalah akhlak, berbakti kepada orang tua, tata cara bersilaturahim, tata cara bersikap, berperilaku yang baik, ini perilaku yang baik, ini perilaku yang buruk, ini akibatnya. Itu dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, petunjuk bagi manusia itu Al-Quran berisikan amaliyah, ya, perbuatan itu yang disebut dengan ayat-ayat hukum. Maka ruang lingkup fikih berada pada amaliyah ini, dalil-dalil yang sifatnya amali. Sehingga definisi fikih yang sudah kita pelajari, al-ilmu bi ahkami syar'iyyah al-amaliyah, ini yang terkait dia dengan fikih, ayat-ayat yang sifatnya amali, itu yang disebut dia dengan ayat-ayat hukum. Lalu seperti apa ayat-ayat hukum itu? Maka dicarilah oleh para ulama fikih dan ulama usul fikih, ayat-ayat hukum seperti apa yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Pertama, ada ayat-ayat hukum yang terkait dengan masalah ibadah. Ini kalau dikumpulkan ayat-ayatnya ada 70 ayat.
Ada ayat hukum yang berbicara masalah muamalah, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, bagaimana cara bermuamalah. Nah, ini ada 70 ayat di dalam Al-Quran. Ada ayat-ayat hukum itu berbicara masalah munakahat, perkawinan, kewarisan, kemudian yang berbicara masalah hukum keluarga. Nah, maka ada sekitar 70 ayat di dalam Al-Quran itu. Kemudian ada ayat-ayat hukum itu di dalam Al-Quran berbicara masalah jinayah, pidana, sanksi-sanksi pidana yang diatur dalam Al-Quran. Maka setidak-tidaknya ada sekitar 30 ayat. Kemudian selanjutnya ayat-ayat hukum itu berbicara masalah siasah, ketatanegaraan, politik Islam. Nah, itu ada setidaknya berkisar antara 35 ayat di dalam Al-Quran. Ada ayat-ayat hukum itu yang berbicara masalah iktisadiyah, ekonomi. Jadi Al-Quran itu juga mengatur ekonomi, bagaimana perjalanan ekonomi, bagaimana tata cara ekonomi itu di dalam Islam, perputaran ekonomi itu di dalam Al-Quran. Ada sekitar 10 ayat. Kemudian berbicara masalah dusturiyah, ya, perundang-undangan atau peradilan, bagaimana tata cara memutuskan perkara di pengadilan. Itu ada ayatnya sekitar 13 ayat di dalam Al-Quran. Dari beberapa pembahagian ayat-ayat hukum inilah yang termasuk dia dalam kajian, bisa dikaji dengan kajian yang mendalam sehingga memunculkan satu keilmuan yang bisa dirinci satu persatu. Kalau dia khusus muamalah, ya inilah munculnya program studi muamalah. Kalau munakahat, inilah munculnya program studi HKI. Inilah jinayah, inilah program studi hukum pidana. Dan siasah, iktisadiyah, hukum tata negara, kemudian hukum ekonomi, kemudian hukum peradilan. Di sana bisa dikembangkan dari beberapa ayat yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Bisa dikembangkan lebih jauh dan bisa dijadikan suatu keilmuan yang mendalam. Sehingga Al-Quran itu memuat seluruh ayat-ayat hukum yang terkait ya dengan persoalan kehidupan manusia. Sehingga tidak dipungkiri Al-Quran itu bisalah dijadikan sebagai satu pedoman, satu petunjuk, dan itu tidak ada tandingannya dengan sumber-sumber hukum yang lain. Sehingga Al-Quran itu tadi disampaikan sebagai pembeda. Al-Quran itu beda dengan bacaan-bacaan yang lain, beda dengan undang-undang yang sudah dibuat oleh manusia, beda dengan, pokoknya tidak ada tandingannya dengan sumber-sumber hukum yang lain. Maka layaklah Al-Quran itu dianggap sebagai sumber hukum yang memang itu dapat dijadikan sebagai hujjah atau pantas dijadikan sebagai sumber hukum. Kita lanjutkan pada video bagian ketiga. Bagian ketiga, bahwa Al-Quran itu mengandung mukjizat. Ini yang keduanya, mengandung mukjizat. Mukjizat seperti apa? Kenapa Al-Quran itu mengandung mukjizat? Mukjizatnya berupa satu, keindahan bahasa. Memang bahasa Al-Quran itu tiada tertandingi dengan bahasa-bahasa tulisan-tulisan yang lain. Kalau ada syair-syair Arab orang-orang jahiliyah dulu, mereka menganggap itu lebih bagus, lebih indah, lebih enak untuk didengar. Tapi keindahan bahasa Al-Quran itu tiada tertandingi. Ya, sehingga bagi seseorang atau sekelompok orang yang berusaha untuk menandingi Al-Quran itu, maka tidak pasti dia tidak akan bisa untuk menandinginya. Ini keindahan bahasa. Yang kedua, itu merupakan suatu mukjizat Al-Quran. Yang kedua, mukjizat Al-Quran itu adalah isi dari Al-Quran itu ketika dibaca dari
surat pertama sampai surat terakhir itu ada menceritakan berita masa lalu. Jadi kalau berita masa lalu itu kan sejarah ya, sejarah yang terjadi pada masa lalu, dan itu diyakini kebenarannya apa yang diceritakan di dalam Al-Quran itu. Banyak kita temukan buku-buku sejarah kemudian yang ditulis begitu banyak, kan tetapi cerita yang terjadi pada masa lalu di dalam Al-Quran itu lebih pasti kebenarannya daripada temuan-temuan sejarawan yang berusaha untuk menuliskan sejarah masa lalu di suatu tulisan. Tetapi Al-Quran sudah menceritakannya terlebih dahulu, sehingga tiada tandingannya kitab-kitab sejarah atau cerita-cerita masa lalu yang ditulis oleh manusia. Ini salah satu mukjizatnya. Yang ketiga, mukjizat Al-Quran itu menceritakan hal-hal yang terjadi pada masa akan datang. Ini luar biasanya Al-Quran itu. Apa yang akan terjadi masa akan datang, apa yang terjadi setelah kematian, apa yang terjadi, cerita tentang surga dan neraka. Itu diceritakan secara rinci di dalam Al-Quran. Tidak ada buku-buku atau tulisan-tulisan atau majalah-majalah yang menceritakan terjadi pada masa akan datang, dan itu belum tentu dipastikan kebenarannya. Tetapi Al-Quran sudah menceritakan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang itu. Begitu luar biasanya mukjizat Al-Quran. Selanjutnya Al-Quran itu menceritakan tentang kejadian alam semesta, mulai terjadinya alam ini, kemudian proses penciptaan manusia, dari mana unsurnya. Ini persoalan astronomi, geografi, atau biologi. Itu semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran ini. Ada kejadian-kejadian alam semesta itu, bagaimana Allah menciptakan alam itu, bagaimana prosesnya, itu diceritakan. Tidak ada pada kitab-kitab suci yang lain. Kitab suci selain agama Islam, ya Injil, Taurat, Zabur, itu tidak menceritakan secara rinci kejadian alam semesta itu. Itu salah satu mukjizat Al-Quran. Selanjutnya, mukjizat Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup di dunia dan di akhirat. Umat Islam meyakini Al-Quran itu adalah sebagai imam, sebagai pedoman, petunjuk yang akan menunjukkan kehidupan mereka baik di dunia maupun baik di akhirat. Sehingga salah satu doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Meminta kebaikan di dunia, kemudian kebaikan di akhirat. Salah satu syaratnya adalah mengikuti pedoman hidup yang berlaku di dunia dan di akhirat, yaitunya Al-Quranul Karim. Ini salah satu mukjizat yang tidak ada tandingannya dengan kitab suci agama yang lain. Selanjutnya yang ketiga, Al-Quran itu karakternya tadi merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa dalam bentuk wahyu? Karena memang Al-Quran itu perkataan Allah, kalamullah. Perkataan Allah itu disampaikan di Lauhul Mahfuz. Ini di dalam Al-Quran disebutkan bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhil Mahfuz. Ya, di langit Lauhul Mahfuz, perkataan Allah itu lalu disampaikan melalui perantaraan Jibril. Itu sebagai bukti Al-Quran itu merupakan wahyu. Tapi kalau bukan wahyu, dia tidak ada perantaraan dari Jibril, tiba-tiba turun saja ayat, berarti itu bukan Al-Quran. Berarti tak apalah namanya itu, atau disebut bisa jadi ilham namanya. Tapi Al-Quran itu adalah wahyu. Ya. Atau kalau melalui mimpi, itu tidak Al-Quran namanya. Itu mungkin istilah lain, ya ilham, atau sebutan yang lainnya adalah apa itu istilahnya, mimpi, ya mimpi. Disampaikan melalui perantaraan Jibril secara lafaz dan makna. Ya, Al-Quran itu diturunkan lafaznya, maknanya juga diturunkan. Diturunkan. Ada yang maknanya saja diturunkan ya kepada Nabi Muhammad, yang maknanya saja diturunkan itu, kemudian lafaznya dari Muhammad.
itu namanya hadis qudsi. Tapi kalau lafaz dan makna, itu yang diturunkan itu adalah Al-Quran. Tapi kalau maknanya saja, itu hadis qudsi. Kemudian kepada siapa diturunkan? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang selain Muhammad. Kalau ada wahyu dari Lauhul Mahfuz melalui perantaraan Jibril, tapi turunnya bukan kepada Muhammad, itu bukan Al-Quran namanya. Ya, itu bukan Al-Quran namanya. Tidak bisa itu dipercayai atau diyakini. Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah khatamun nabiyyin, yaitu nabi yang terakhir, wal mursalin, dan penutup segala nabi, penutup segala rasul, kepada Muhammad. Kemudian Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur. Jadi semasa hidup Nabi, semenjak diutus menjadi Rasul 40 tahun umur beliau, diturunkan secara beransur-ansur, ya tidak sekaligus. Ini untuk apa? Supaya ayat-ayat Al-Quran itu bisa diurutkan. Jadi bisa diurutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Letaknya bisa berurutan. Kemudian bisa teguh tertanam pada hati Nabi. Jadi wahyu itu langsung dari Jibril, kemudian dari Jibril langsung kepada Muhammad, langsung tertanam kepada hati Nabi. Nabi tahu makna Al-Quran itu. Nabi langsung hafal ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi kalau ditanyakan siapa yang manusia pertama yang menghafal Al-Quran, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menyampaikan ayat itu yang tertanam pada hati beliau itu kepada sahabat. Begitu salah satu bentuk wahyu itu. Sehingga disebutkan oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan wahyu. Ya, setiap ucapan Nabi itu adalah wahyu atas bimbingan Allah melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Kemudian Al-Quran itu sebagai bukti wahyunya adalah turun di Makkah dan di Madinah. Istilahkan dengan Makkiyah dan Madaniyah. Ya. Jadi kalau ada wahyu itu turun di Indonesia, berarti Al-Quran dia. Karena Makkah dan Madinah itu adalah tempat hidup Nabi. Semasa hidup Nabi lama di Makkah, maka disebut ayat-ayat Makkiyah namanya. Kemudian semasa hidup Nabi lama di Madinah, kemudian Nabi hijrah, setelah hijrah di Madinah, maka disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Tapi kalau ada ayat-ayat Indonesia, Malaysia, itu enggak Al-Quran namanya. Ya, ada yang diturunkan di Indonesia, ada diturunkan di Malaysia, ada diturunkan di India. Enggak Al-Quran namanya. Ini salah satu bentuk wahyu yang diturunkan. Sebagai buktinya diturunkan di tempat Nabi hidup. Di mana tempat Nabi hidup itu? Di kota Mekah dan kota Madinah. Kita lanjutkan pada slide yang keempat. Oke, video keempat, bahwa karakter Al-Quran itu adalah beribadah membacanya. Jadi kalau dibaca setiap huruf, setiap ayat di dalam Al-Quran itu hukumnya ibadah. Ya, beda dengan membaca Quran, membaca terjemahan Al-Quran, membaca tafsir, membaca hadis, membaca bacaan selain Al-Quran, itu tidak dihitung pahala. Tapi kalau membaca Al-Quran dapat pahalanya. Jadi berdasarkan riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beribadah membaca ayat Al-Quran itu terhitung satu huruf, ya sama dengan satu kebaikan atau satu pahala. Itu kalau dalam bacaan biasa, dalam kondisi biasa. Kemudian ketika dibaca, ketika seseorang itu berwudu, ya dapat satu huruf itu satu kebaikan atau 10 kebaikan atau 10 pahala. Kalau dibaca ketika sholat, satu huruf itu 100 kebaikannya. Kalau dia sholat berjamaah, ya kali 27 sholat jamaah, keutamaan sholat jamaah. Ketika di Masjidil Haram, satu huruf itu 1000 kebaikan. Ya, 1000 kebaikan. Kalau dia sholat sendiri 1000. Tapi kalau dia sholat berjamaah di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ya dapat kali 100. Ya, berarti 100.000. Kalau ketika seseorang itu berpuasa, maka
membaca Al-Quran itu tidak terhingga pahalanya. Jadi pahalanya itu hanya Allah yang tahu. Kenapa itu disebutkan? Karena hadis Nabi di dalam hadis qudsi menyatakan, as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu adalah untukku dan aku akan membalasnya, kata Allah. Aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi Allah sendiri yang membalasnya, tidak terhitung ya seberapa pahala yang akan diberikan Allah ketika melaksanakan amalan-amalan di dalam berpuasa itu. Kemudian ini keistimewaan puasa di Ramadan ya, puasa di bulan Ramadan itu hanya Allah yang menentukan pahalanya. Tapi kalau di hari-hari biasa, inilah kebaikan-kebaikan atau pahala-pahala yang diberikan oleh Allah ketika seseorang itu membaca Al-Quran. Dan selanjutnya beribadah membacanya Al-Quran itu karena seluruh umat muslim, orang Islam di seluruh penjuru dunia menggiatkan untuk menghafalnya. Jadi untuk menghafal Al-Quran itu setiap muslim harus setidaknya hukumnya wajib itu untuk menghafal beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ini tidak ada seperti ini di dalam kitab-kitab suci agama yang lain, menyuruh penganutnya itu menghafal kitab suci mereka. Tapi di dalam Islam, Al-Quran itu harus wajib dihafal. Setidaknya ayat-ayat yang terkait dia dengan bacaan-bacaan solat, Al-Fatihah itu mesti hafal. Tidak boleh dibaca ya, membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah, tapi harus dihafal ayat-ayat untuk melaksanakan solat. Ini salah satu bukti ayat-ayat Al-Quran itu beribadah membacanya dan dibawa kepada ibadah pula, seperti ibadah solat. Bacaan-bacaan solat itu semuanya sudah diatur di dalam Al-Quran, sudah ada ayat-ayatnya di dalam Al-Quran yang kita baca. Selanjutnya, bahwa Al-Quran itu sampai kepada kita dengan cara mutawatir, tidak terputus. Mutawatir maksudnya di sini bagaimana? Ya seperti periwayatannya mutawatir. Hadisnya, kalau hadis bicara mutawatir dalam pembelajaran ilmu hadis. Al-Quran juga seperti itu, sampai kepada kita dengan jalur mutawatir. Apa maksudnya? Ayat Al-Quran itu dari semenjak Nabi sampai sekarang tidak ada hurufnya ditambah atau dikurangi. Jadi sama. Dari semenjak Nabi itu, dari beberapa ayat itu, dari surat pertama sampai surat terakhir, surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu tidak ada ditambah dan tidak ada dikurangi. Ini mutawatir namanya. Tapi kalau ada yang dirubah-rubah, nanti akan ketahuan. Berarti yang dirubah itu atau yang ditambah itu bukan Al-Quran. Kemudian yang dikurangi itu berarti ada ayat yang kurang, berarti tidak Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu disampaikan tidak terputus, ittisal, tidak terputus dari Nabi melalui hafalan sahabat. Jadi Al-Quran itu memang dihafal. Dihafal, kemudian dihafalnya diawali oleh Nabi, kemudian diikuti oleh sahabat menghafal Al-Quran, kemudian diikuti oleh generasi setelah sahabat tabi'in, kemudian diikuti setelahnya tabi'at tabi'in, kemudian diikuti setelahnya generasi tabi'at tabi'in, sampai pada masa sekarang ulama-ulama kita hafal Al-Quran dan sampai kepada kita umat Islam sendiri. Dan bacaannya sama di setiap penjuru dunia, bacaannya sama ya, ayatnya sama, tidak ada yang berbeda. Ini salah satu bukti mutawatirnya Al-Quran itu. Selanjutnya, Al-Quran itu tidak ada kemungkinan seseorang akan berdusta mengenai bacaan Al-Quran. Jadi kalau ada salah seorang yang mencoba untuk mengalih-alihkan bacaan atau membolak-balikkan bacaan Al-Quran, itu akan cepat ketahuan. Atau berdusta bahwasanya satu ayat itu bukan Al-Quran, atau tidak meyakini satu ayat itu bukan bahagian dari Al-Quran, berarti nanti akan ketahuan. Ya, tidak bisa didustakan. Beda antara bacaan Al-Quran dengan membaca syair-syair Arab. Ya, beda dengan membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran itu dengan membaca hadis. Beda bacaannya. Maka akan ketahuan dengan cara hafalan tadi. Jadi seseorang yang menghafal berarti dia tidak bisa berdusta terhadap hafalannya itu.
Kemudian Al-Quran itu tertulis dalam mushaf. Kalau sudah tertulis dalam mushaf, sebagaimana yang sudah kita nampak atau lihat, dan kita miliki mushaf-mushaf Al-Quran itu, semua tulisannya sama, ya, cara membacanya pun sama. Meskipun ada kiraat nanti kiraat sab'ah namanya, tapi itu berdasarkan riwayat-riwayat yang bisa diakui kiraat sab'ah itu. Tapi tertulis di dalam mushaf itu tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi. Begitu bentuk dari mutawatirnya Al-Quran itu. Kemudian selanjutnya kehujahan Al-Quran. Jadi kehujahan itu maksudnya adalah, pantaskah Al-Quran itu dijadikan sumber hukum? Maka seperti ini, kehujahan Al-Quran itu bisa atau memang dapat dijadikan sebagai hujah karena dia sebagai jalan utama mengetahui hukum. Kalau tidak dengan Al-Quran ini, dengan apa kita ketahui hukum-hukum Allah itu? Perintah-perintah Allah itu dari mana kita tahu kalau tidak dari Al-Quran? Larangan-larangan Allah itu dari mana kita tahu kalau tidak ada disampaikan di dalam Al-Quran? Berarti ini jalan utamanya. Jalan utamanya. Berarti siratal mustaqimnya atau jalan yang lurus, jalan yang baik yang harus diikuti itu ya ada di Al-Quran ini. Berarti Al-Quran itu pantaslah dia dijadikan sebagai hujjah. Yang kedua, Al-Quran itu sebagai ketetapan yang wajib ditaati dan diyakini kebenarannya. Jadi salah satu ketetapan pedoman hidup dunia akhirat yang wajib ditaati. Tapi kalau undang-undang yang dibuat oleh manusia, ketetapan yang dibuat oleh manusia, itu kalau tidak ditaati kan tidak ada pengaruhnya, ya, tidak ada sanksinya apapun. Tapi kalau ini wajib ditaati, Al-Quran itu sebaik segala isi dan maknanya, kandungannya wajib ditaati dan diyakini kebenarannya. Jadi kebenaran yang disampaikan dalam Al-Quran itu, kita selaku umat Islam harus mengimaninya, harus meyakininya. Memang apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu tidak ada dustanya, dan itu satu-satunya sebagai pedoman hidup bagi kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada materi tentang Al-Quran. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.